Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku udah lama nggak daily vlog dan sekarang saya akan sedikit menceritakan yang baru saja terjadi. Jadi ceritanya begini, ini sebelum saya sholat duha. Em, Tadi pagi aku buka HP habis subuh biasa sampai ke agak ke siang. Sekarang udah jam 9 lebih 17 dan ini tanggal 18 April. Ya, sekarang bulan April, Ramadan April kan sekarang. April, ya, 18 April sekarang. Jadi ceritanya saya buka-buka HP, kebetulan ada video short, singkat cerita aja ya, dari sekian yang dibuka itu Lala Queen, nggak tahu, pokoknya Lala gitu yang lagi trending sekarang, anak-anak kecil yang trending, ya kan, Lala gitu namanya. Dan dia di video short itu saya beberapa nonton, cuman saya fokus ke yang satu ini ceritanya. Jadi Lala menceritakan di situ, di video short itu Lala melihat lagi belajar untuk tidur sendiri di kamar sendiri. Jadi ceritanya dia tiba-tiba menangis, bapaknya langsung nyamperin. Kemudian dia cerita, katanya ada yang ganggu dia di situ, di pojokan ada kamar pintu lagi gitu, nggak tahu di sebelah sana ruangan apa. Jadi dia kayak ruangan lagi lah, di sebelah sana ada ruangan lagi, dia nunjuk ke sini gitu. Di situ ada yang ganggu katanya. Terus kata bapaknya, enggak, itu cuman pengen kenalan intinya gitu kan. Padahal bapaknya juga tahu. Kebayang gak sih, kata dia, anak kecil ngelihat pasti ya gimana gitu kan. Dia juga agak gimana gitu, bapaknya juga sebenarnya, cuman untuk nenangin Lala ya kayak yang biasa aja gitu kan, ditenangin. Dia cuman pengen kenal, kata bapaknya. Udah Lala, dia baik kok, udah Lala tidur aja ya gitu. Oh iya iya gitu kan. Terus kemudian beda hari, karena khawatirnya Lala ngadi-ngadi nih besoknya, atau besoknya kalau nggak salah. Jadi ditanya lagi sama bapaknya, kayak diacak gitu. Kalian lihat deh video shortnya Lala Queen gitu, kalau nggak salah namanya apa gitu, dinamainya itu. Pokoknya yang sedang tren, anak kecil yang sedang lagi trending juga sekarang di YouTube ya, saya lihatnya. Jadi bapaknya nanya nih sambil naik mobil tuh entah mau kemana, yang Lala lihat itu om-om, tante-tante, atau anak-anak? Anak-anak, kata dia. Nah, untuk mengecoh eh, Lala, nanya lagi, ini om-om kan, tante-tante kan, itunya apa yang Lala lihat? Anak-anak, intinya gitu, untuk memastikan aja bahwa dia nggak berubah pikiran. Ternyata yang dia ucapkan adalah anak-anak. Nah, ketika saya nonton video ini, tiba-tiba petak, kalian lihat di sini ada ini, ada panci. Sebenarnya ini panci saya ngangetin dari sahur, tiba-tiba aja mungkin jam 8-an itu peletak, dia jatuh ngedadak ketika saya nonton video itu. Dan lihat deh, saya belum sengaja tadi mau dipindahin ke atau mau dicuci, apa yang jatuh itu kayak apa ya, sendokannya itu dari kayu. Tapi aku pikir kemudian, saya coba ini bikin video, udah lama nggak ini juga. Nah ini di sini, bentar-bentar. Nah ini, mana sih, nggak kelihatan ya, mana sih tanganku, mana ya? Nah ini di sini cuy, sendoknya tuh, sendok kayu gini, keplanting kayak yang agak kenceng sih. Saya kan taruhnya di sini, kalau yang ikutin aku kayaknya kalian tahu bahwa aku, jadi tiba-tiba aja ini dari sebelum subuh, dari sahur, tiba-tiba kayak yang keplanting gitu, tiba-tiba seperti itu. Dan dia ke situ jatuhnya. Sorry berantakan ya. Mana dia? Sini nih. Nih. Ini. Aduh, kena lagi, saya harus di ini. Nah, ini. Jadi jatuhnya ke situ. Maaf ya kalau yang tahu ngikutin aku. Mungkin kalian tahu kalau aku merubah kamar agak sedikit dirubah dan lebih lega, lebih luas ya. Sebelah sini lebih luas tuh kan. Jadi seperti itu. Pada saat video yang dia nyerita kalau itu anak-anak, dia langsung petak gitu. Kemudian tidak lama muncul kecoa, dan memang akhir-akhir ini, beberapa hari ini aku diganggu kecoa. Dia kayak yang bukannya, ya memang suka begitu ya kecoa ya, bukannya menghindar, malah kayak nyamperin kita, ngerti gak sih? Nyamperin gitu.
Kenapa aku tidak ingin membunuh? Karena aku kayak dikasih tahu teman bahwa janganlah ngebunuh binatang kayak gitu. Tapi gimana ya, kecoa gitu, saya pengen banget bunuh. Katanya enggak, sebaiknya jangan, kalau perlu dikeluarin aja. Tapi kan rempongnya itu ya cuy, nangkep terus ngeluarin gitu, terus dikeluarinnya kemana lagi? Udahlah. Saya kepikirannya ya kenapa enggak biasanya dulu ya suka beli baygon atau ya sejenisnya yang buat serangga lah, semprotin aja kan dia mati sendiri, enak lebih kayak gitu. Karena saya sendiri nggak tega kalau harus nginjek atau mukul gitu, nggak tega cuy. Aku sempet dulu ketika ada nemu kecoa, beli beli itu alat semprot aja yang buat ini apa, buat serangga-serangga gitu. Jadi ya disemprotin, dia kan lama-lama mati itu. Jadi dideketin ya, nggak dari jauh juga, dideketin seret supaya kena gitu badannya, jadi mati sendiri. Cuman ketika aku dikasih tahu bahwa janganlah dibunuh gitu, karena dia juga kan makhluk Allah juga, makhluk Tuhan juga, akhirnya aku enggak. Nah, ngomong-ngomong tentang kecoa, ya memang ini salah satu tanda juga ya, tanda-tanda bahwa ada gangguan gaib lah, segala macem lah. Karena aku dengan teman kebetulan ya sesekali baca, karena semakin kesini kan kita, bahkan ulama sekelas Ali Jaber lah, Syekh Ali Jaber itu sudah wanti-wanti kita untuk baca ayat kursi jangan lupa setelah sholat, karena gangguan itu kan bisa dari berbentuk yang makhluk nyata dan tidak nyata. Itu beneran loh, seriusan. Mungkin Syekh Ali Jaber juga sudah tahu Indonesia, ngebaca Indonesia, udah lama tinggal di Indonesia. Yaitu kita berlindung kepada Allah memang bukan hanya dari manusia, tapi juga dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata atau yang tidak terlihat. Temanku juga ternyata, jadi sebelum aku cerita itu, bahkan aku belum sempat cerita ya, waktu dia cerita tentang, belum lama ini ya, beberapa hari kemarin, teman kesini ngobrol-ngobrol-ngobrol, ada salah satu yang dia obrolin, katanya ada kecoa yang kayaknya sukanya kayak nyerang gitu cuy, klibur gitu ke dirinya gitu kan. Saya titik tekankan lagi bahwa gangguan itu bisa dimanapun, bahwa kalaupun misalnya ada jin atau makhluk halus, itu semuanya ada ya, di semua tempat itu ada, karena kita berbagi alam, itu keyakinan umat Islam. Saya tidak katakanlah bermasuk membuat stigma negatif. Misalnya saya tinggal di tempat ini, saya menceritakan keburukannya, enggak. Kita belajar di sini bahwa semua itu ada keilmuannya, dan kalian harus belajar jangan sampai salah untuk menyikapinya gitu loh. Sharing lah, bisa dibilang, ayolah kita sharing gitu, karena memang ini sangat luar biasa. Kalau kita salah menyikapi akan kehidupan ini, malah salah juga nanti, aduh, main dukun, aduh, ya Allah, wallah alam. Tapi yang pasti aku udah lama udah enggak bikin video daily vlog. Yang ingin cerita aja tadi itu harus dicuci nanti yang di bawah, saya sengaja belum diambil dan dibawa ke dapur untuk dibersihkan. Udah, aku bikin video udah lama nggak video daily vlog gitu. Ya enggak sih, kalian yang ngikutin aku dari awal mungkin tahu di sini sudah mulai berubah, lega banget tuh, lihat, walaupun masih berantakan ya enggak. Nih di bawah itu karena lagi diberesin juga, lihat, lega ya, tempatku lega. Kalian harusnya lihatnya dari jauh sih, harusnya lihatnya dari jauh. Udah saya nggak pakai kelihatan pucat nih, lihat, karena memang nggak pakai ini juga, supaya lagi saum ya Ramadan, usahakan tidak menggunakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nih kemarin beberes tuh hasilnya, ini 2 plastik beresin ya, sambil terus beberes lah. Kalau berantakan wajar lah, kalian akan mengerti ketika kalian memiliki kerjaan di dalam rumah atau di dalam kamar sendiri. Tidak ada ruangan khusus, jadi tumpuk blek di situ. Kemana-mana gue ceritanya jadinya, saking kangen acara saya dengan daily vlog cuy, kangen gue. Seru sih kalau ngomongin tentang hal-hal yang gaib, jujur aja. Cuman sebaiknya kita tidak terlalu bersinggungan dengan alam gaib, karena kita nggak tahu banyak tentang mereka, dan mereka juga tidak tahu apa yang akan mereka lakukan ke kita. Maksudnya itu juga sangat penting buat kita umat Islam untuk semakin tambah ilmu, bukan untuk hal-hal yang
nyeleneh sebaiknya. Semoga saya juga dijaga, semoga saja ya. Saya berusaha untuk tetap berada tetap dalam jalurnya, tapi kadang-kadang maaf ya kalau teman-teman nganggap aku, kamu kamu aja udah gini 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 kemana-mana katanya gitu. Justru karena aku nggak tahu, kadang-kadang ya emang aku pemikirannya agak-agak gimana sih, aku pengen tahu semua kadang-kadang ya, kayak macam pengen apa yang khusus-khusus kayak mesin itu kan katanya pekerjaan laki-laki. Memang sih kalau ngangkatnya yang saya nggak bisa itu sebenarnya yang paling nggak mau juga. Tapi kalau untuk mempelajari cara kerja mesin aku tertarik seriusan. Yang aku males banget tuh harus ngangkat-ngangkat mesin, biasanya rata-rata berat ya. Dan aku suka-suka hal-hal yang kayak gitu. Kata orang-orang mungkin pada umumnya perempuan mungkin ya, tapi tidak semua kan. Ada hal-hal kayak aku tertarik dengan ya kayak gitu deh, obeng ngebolang kayak gitu saya tertarik dan suka hal-hal yang menurut kita tidak umum, tidak lumrah. Kadang-kadang ya saya nggak tertarik, jujur aja saya nggak tertarik. Kayak kadang-kadang saya penelusuran alien gitu. Pokoknya hal-hal yang tidak umum lah. Terkadang pengen tahu beneran sih ada nggak atau enggak gitu, ada atau enggak sih sebenarnya hal-hal yang seperti itu. Tapi saya berusaha untuk fokus lah, jangan sampai ketika kita melampaui batas susah untuk balik lagi cuy. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Semoga aja kita terus terjaga, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari gangguan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Amin. Dan hati-hati, saya juga sebenarnya antara aduh gue mau aktif enggak ya di konten YouTube ini, apa perlu dilanjut atau tidak ya. Sempat kepikiran. Tapi juga buat teman-teman, aku juga dengan teman-teman tuh agak beda pandangan tentang aku aktif di YouTube itu, agak beda pandangan. Cuman aku pikir entahlah apa yang terbaik lah itu, aku juga nggak tahu. Teman menganggapnya itu tidak baik, sedangkan aku sendiri juga ada tujuan lain gitu loh yang ingin aku dapetin, raih ya. Semoga aja bukan sesuatu hal yang negatif ya, karena aku juga terus-terusan meluruskan niat teman-teman ya. Aku berusaha untuk tetap meluruskan niat, termasuk ketika aku membuat konten tentang kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, yang kelihatannya bohong karena tidak ada bukti foto, video atau apa gitu kan. Ya itu udah kangen sih. Dan aku senang banget, ini udah begitu luas. Kalau teman-teman lihat mungkin ya kan, teman-teman lihatnya makin luas nggak sih? Kalau yang udah ngikutin saya lama itu pasti melihat ada perubahan di sini. Saya lebih luas lagi. Yang sebelumnya ketika ngambil video arah kamera sebelah sini, ini terlihat yang di belakang itu udah kayak ada apa gitu, penghalang. Nih saya sudah bikin lega. Mungkin kalian teman-teman pengen lihat secara ini ya. Tuh, kalian lihat nggak, agak lega kan? Walaupun masih berantakan, udah agak lega teman-teman. Ini masih terus dibenahi. Kangen video vlog. Ada yang menanyakan kapan balik lagi ke video vlog. Saya bilang belum tahu, karena bener teman-teman, kendalanya adalah kemana-mana kan harus ada aturan. Dan males banget sih, masuk ke sini scan, masuk ke sini scan, pengen makan scan, pindah tempat buat makan scan. Apa ya, agak kayak gimana ya, kalau aku sih lebih kayak birokrasi seperti itu, kayak aduh nggak nyaman gitu loh. Terus jadi tempat kita yang biasa kunjungi itu kan jadi berbeda dengan yang dulu, jauh banget kan, yang kondisinya biasanya kita pengen nyantai gitu loh. Jadi kayak yang serba dibatasi, gimana sih rasanya di kitanya juga agak mau jalan-jalan tuh kayak kok kayaknya udah nggak ada orang. Dibikin formal, nggak boleh lepas masker, lepas sedikit ditegur, masker, aduh ya Allah, aku pikir maaf ya teman-teman, udah gitu yang terdekat kan ada yang biasa aku belanja di situ, sekarang udah nggak boleh bawa kamera, jadi udah ada tandanya. Aku pikir lagi, memang di tempat lain pun
kalau yang minimarket saya nggak tahu ya, tapi selain yang di situ itu udah dipampang lah, nggak boleh kamera itu, diliatin ada logonya, nggak boleh bawa kamera. Nah di tempat lain nggak tahu ya, saya nggak melihat ada pemberitaan, tapi saya lihat youtuber lain suka bikin konten di tempat minimarket lain ya. Makanya aku sebenarnya jujur aja ya, kenapa aku belanja ke situ, karena aku mikirnya pertimbangannya ini tetangga gitu loh, istilahnya saudara gitu kan, saudara muslim, dan ini bagus buat ini, dan pokoknya ada alasan-alasan yang sifatnya ya itulah gitu lah. Nah, sekarang ketika dia menutup dirinya, ya sudah, kita juga hargai, ya udah, kita nggak usah kalau misalnya belanja ya, kalau memang tidak boleh bawa kamera, nggak usah di situ, ambil alih yang lain gitu loh, kesempatan ke yang lain aja gitu kan. Masih ada kan yang minimarket, walaupun disayangkan ya, karena kenapa prioritas di sini, karena aku mikirnya ya sekalian mengembangkan bisnis yang di situ juga. Cuman kalau dia nggak mau, ya udahlah gitu, aku mikirnya gitu. Pasti ada jalan. Untuk makanan saya itu aja cuy, makanan aku itu aja. Kemampuan saya memasak juga belum tentu bagus gitu, belum terasah, belum. Aku udah mulai bisa masak ke kue-kue, walaupun kue-kue jarang ya, tapi ya terbatas cuy, semakin terbatas. Ini dari saya ngobrolin baru yang kejadian, kemudian saya kayak curhat, kenapa saya nggak bikin daily vlog lagi, ya itu alasannya. Ada yang nanya sih. Dan ini mungkin pertanyaannya di ini, saya kasih video ini di sini ya, gitu deh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya bikin reaction video itu yang paling bisa saya lakukan.